رسولك أسوة حسنة إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: ما اختلط حب في قلب عبد إلا حرم الله جسده على النيران. ثم قال في مدح النبي حسن الثابت: واحسن منك لم ترقت عينك واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. أما بعد، حضرة المكرمين والمحترمين، سيدي الوالد أستاذ الكفل يقول الله سبحانه وتعالى متع الله في طول عمري ونفع في علومي واستقام الله في قلبي استقامة طيبة، والله جعله من أهل العلماء وأولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حضرة المكرمين, abang anda, guru kita, merabbi roh kita yang senantiasa mendidik dan menjadi pelita di tengah gelap gulita, yang tentunya sabar penuh dan pengertian kepada kita semua. Maka biar pandai ini anda ngomong dari sobat alhamdulillah, aman dari sobat alhamdulillah. Yakinkanlah bahwa laulal murabbi ma'araf rabbi, kalau bukan karena seorang pendidik maka kita tidak akan pernah mengenal Tuhan kita. Maka jangan pernah coba-coba untuk durhaka kepada guru-guru kita, karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita diberikan sebuah intimidasi dan ancaman. Man istakhafa ustadahu ibtilah Allah bi thalathi baliyatin. Orang yang tidak menghargai dan menghormati gurunya, artinya durhaka kepada guru, maka Allah Ta'ala timpakan bencana 3 perkara dalam kehidupannya. Pertama, doa rizku, sempit rezeki dan anugerah dalam kehidupannya. Wa nasiya ilmu, dan lupa ilmu pengetahuannya. Dan yang ketiga, mata bi ghairi iman, maka meninggal dalam keadaan bungkekemor. Ahli maksudnya ngamakuman iman alias subul khatimah, naudzubillah. Maka kumuli sayyidikum, on mu'minin ajaran, kumuli sayyidikum, berdirilah ketika guru kalian datang, karena itu adalah takdim kepada mereka. Dalam satu ungkapan dijelaskan dalam kitab Nurul Karam Ahmad, Syekh Ahmad Al-Marzuki, bahwa annal Qur'an syurriha bil hadis, wa annal hadits syurriha bi qaulil ulama, wa annal ulama faqad yaqumu maqam al-anbiya. Kalaulah Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi ditafsirkan dengan akwal para ulama-ulama, maka ulama itu adalah menduduki nabi-nabi di antara kalian. Maka kalau kita tidak berdiri ketika mereka masuk, maka sama dengan merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita butuh kepada ulama bukan hanya hidup di atas dunia. Dalam hadis Bukhari dijelaskan, anna ahlal jannati la yahtajuna ila ulama mithluhum fid dunya. Orang ahli syurga setelah masuk ke atas dunia, mereka juga butuh kepada para ulama. Kenapa? Hum yazuruna yaumal jum'ati ila Allah Ta'ala. Mereka akan datang berkunjung kepada Allah setiap Jumat bertemu dengan Allah. Dan ketahui bahwa bertemu dengan Allah adalah merupakan puncak nikmat yang paling tinggi. Anugerah yang tidak akan pernah terkalahkan, takkan ada tandingan, takkan ada duanya. Tapi ketika mereka sambil senyum, sambil tertawa bahagia karena ingin bertemu dengan Allah, yang ketika bertemu dengan Allah maka hilang luputlah segala keindahan surga. Malaikat menghentikan langkah mereka. Stop, kata malaikat. Stop. Maka di mana ulama, mana guru anda? Kepada siapa anda mengacu waktu hidup di atas dunia? Kenapa? Minta fatwa kepada dia, karena anda tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah kalau bukan guru anda yang menggandeng tangan anda. Jadi ulama itu bukan hanya urusan dunia. Guru kita bukan hanya urusan dunia. Tiap bulan kita melonggo, jabat ini dia 200 maholokan buinya, tapi tidak melonggo. Kompis melonggo banding guru negung nakalakson dia, pada tuan kali ya selesai. Nah, Dewa di ahadu Tuhan puja surga dia, surga di tua dan dapat aku surga Tuhan nggak dapat. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Aziz. Dengan izin Allah Taala anugerah jadi dilimpahkan kepada kita semua sentuhan dan rahmat hidayah dan inayah. Kita dipertemukan di majelis yang sangat mulia ini, tentunya majelis peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Rugi bagi manusia yang tidak memperingati Maulid Nabi, karena Maulid adalah tanda mahabbah dan cinta kepada beliau. Mahatma Gandhi mengatakan, siapa Mahatma Gandhi? Orang bijak dari India yang telah mempromosikan dan memproklamasikan tentang kedamaian akan bisa mengusir para penjajah. Mengatakan, apakah kata beliau, where should the love, there should the life. Di mana anda menemukan cinta, di sana ada sumber kehidupan. Maka dengan mahabbah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber kehidupan yang sesungguhnya akan kita temukan. Dengan mahabbah kepada Nabi, peringati maulidnya, karena peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam acara yang sangat dipuja oleh malaikat, sangat disanjung oleh para sahabat Nabi. Kita lihat bagaimana akwal para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu kitab dijelaskan yang berjudul Maulidul Akbar karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, halaman 5 sampai halaman 7 dikatakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tentang peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Man qara'a Maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fakana rafiqi fil jannah.
Orang yang membacakan maulid Nabi, berkumpul untuk mahabbah kepada Nabi, tanda bukti cinta kepada sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka itu yang membacakan barzanji, berkumpul atas nama cinta kepada Nabi seperti majelis taklim ini, majelisnya orang udah tinggi, maka mereka kalau akan menjadi soulmate saja dalam surga, kata Abu Bakar As-Siddiq. Siapa tuh Abu Bakar As-Siddiq? Manusia yang diagungkan dalam Al-Quran, sahabat yang paling dipuja baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi katakan, kalau ditimbang amal ibadah umat manusia, kalau ditimbang amal soleh umat manusia, kalau ditimbang kebaktian manusia, kalau ditimbang sholat, puasa, zakat umat manusia, dari zaman dari Adam sampai Adam Malik, dari Siti Hawa sampai Siti Nurbaya, bahkan Siti Rahmat tenggo-tenggo, semua takkan pernah bisa mengalahkan ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq, saudara kaum muslimin. Maka dalam kitab Nurul Salam dijelaskan, dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, semua manusia akan dihitung amal ibadahnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Umar bin Khattab, Allah hitung ibadahnya. Utsman bin Affan, Allah hitung ibadahnya. Ali bin Abi Thalib, Allah hitung ibadahnya. Sealim apapun, seulama apapun, sesoleh apapun, semua akan dihitung amal ibadah, melainkan seorang sosok manusia yang sangat luar biasa. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, saudara kaum muslimin, akan dibangkitkan dan dibangunkan oleh malaikat setelah Rasulullah dibangunkan. Dan apakah kata malaikat Abu Bakar bangkit? Berangkat, saya kasih Anda satu kunci, namanya adalah kunci syafaat. Silahkan Anda cari siapa yang Anda inginkan untuk disyafaatkan. Maka salah satu yang mereka cari adalah yang berkumpul karena Allah, memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya adalah orang udah tinggi, insya Allah dari ahlul jannah. Amin. Amin. Maka sebuah kemuliaan, saudara. Jadi kalau nonton di YouTube, contoh, kalau guru Anda adalah Syekh Boger, contoh, ya kan? Karena banyak menjadikan program dan YouTube jadi referensi daripada hukum kita. Kalau ada ulama-ulama Wahabi yang mengatakan bahwa itu bid'ah mungkarah, bid'ah kadzabah, bid'ah yang tidak ada rujukan, saudara kaum muslimin, dan yang mesoni telupat konulak sin suling sebelah kiri. Ada sogoni, sebab jangankan mereka, siapa sih yang mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq? Jangankan mereka, ya kan? Siapa sih yang mengalahkan para malaikat? Saudara kaum muslimin, Jibril alaihi salatu wassalam pernah datang kepada baginda Rasul ketika menyampaikan wahyu. Kemudian beliau curhat dan konsultasi. Kata beliau Jibril kepada ya Rasulullah, labbaika wa sa'daika ya Jibril. Tadi tatkala saya datang dari pangkuan Allah Subhanahu wa taala untuk menemuimu ya Rasulullah, saya melewati sebuah bukit yang bernama Jabal Qaf. Yang bernama Jabal Qaf, itu bukit adalah bukitnya para malaikat-malaikat yang berzikir di Jabal Qaf. Tapi yang kuherankan, yang membuat aku jadi bingung dan bangling, ada satu malaikat yang pernah aku lihat ketika kita dalam peristiwa Mi'raj. Namun tadi kulihat ya Rasulullah, patahnya telah Allah, sayapnya telah Allah Ta'ala patahkan, dan dirantai dengan rantai yang sangat besar ya Rasulullah. Loh, ada apa yang terjadi kata kita Rasul? Ada apa penyebabnya? Kenapa demikian? Padahal ketika dalam peristiwa Mi'raj, waktu lewat kita ya Rasulullah, saya melihat ini malaikat duduk di atas dipan-dipan yang sangat indah dari surga. Ada di lokal dipan podoman pada bahasa Indonesia, sarir pada bahasa Arab. Lalu juk diinjang dipan ya Rasulullah, kemudian dikawal oleh 70.000 malaikat, dan malaikat yang satu ini setiap kali bernafas, maka nafasnya akan menjadi malaikat. Setiap kali bernafas akan menjadi malaikat. Hitung berapa nafasnya akan menjadi malaikat. Tapi saat itu ya Rasulullah, saat kita lewat, wa nahnu namurru lam yusalli alaika ya Rasulullah, ketika kita lewat namun dia tidak membaca selawat kepadamu. Ketika kita lewat, tidak mahallul qiyam, indah jongjong ya Rasulullah untuk mentakdimkan engkau. Maka ternyata hanya sekadar tidak berdiri saat Rasulullah lewat dalam peristiwa Mi'raj, Allah hukum dia, sayapnya Allah Ta'ala patahkan, dan jasadnya Allah Ta'ala rantai. Maka wahai Rasulullah, dia menyampaikan salawat kepadamu dan minta maaf, tolong ampunkan dia, tawassulkan kepada Allah supaya dikembalikan seperti sedia kala. Saya maafkan, kata Nabi. Baru kemudian Allah lepas rantainya dan dikembalikan sayapnya, saudara muslim. Luar biasa kalau cerita tentang Muhammad, ya kan? Luar biasa kalau tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas saja Al-Quran bicara tentang dia secara detail, secara tafsir. Bicara tentang dada Nabi, turunlah ayat alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, menjelaskan bahwa dada Rasulullah itu tidak akan pernah sempit. Dada Rasulullah tidak akan pernah terhimpit, tapi akan senantiasa lapang menghadapi apapun. Makanya kata para ulama-ulama, menggodong anak tanah tardogil ngama dengan naidokon,
ayah jawe pengnya ngadong di udok membuat biaya uning dua ayah jawe pengadong di udah sodong pedia udah ning ya ayah jawe pengadong di ubot tak penontonan di tinggi bodinya dua kan maka pandok di para ulama-ulama ambil pinggan ambil piring yang polos tanpa warna tuliskan alam nasrah dengan tinta cair lebur pakai zam-zam lebur pakai hujan air malam Jumat insya Allah Allah lapangkan dada dia Allah Ta'ala mudahkan menerima ilmu Allah Ta'ala sentuh dengan magnet hidayah pahala batinnya itu kehebatan Rasulullah SAW. Maka kalau baginda adalah orang yang luar biasa kalau baginda adalah orang yang sangat ajaib tentunya maka jelas Al-Quran bicara tentang dia innaka la'ala khuluqin azim. Al-Quran berjalan orang Eropa yang tidak beriman bicara tentang Muhammad dalam buku 100 tokoh dunia yang dikarang Michael Hart Rasulullah dijadikan rakam wahid dan dia berkata Muhammad is the prophet and the sultan of the saints. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita masuk dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu peringati Maulid Nabi? Saya kasih contoh. Kita ketahui namanya Abu Lahab. Kejahatan Abu Lahab, maksiatnya sampai Al-Quran bicara secara permanen tentang dia. Dalam satu surah yang bernama khusus Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ya kan? Tabbat yada Abi Lahab wa tabbat. Dan bukan hanya dia istrinya, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Satu keluarga Allah Ta'ala jatuhkan ke dalam jahanam. Namun dia sedikit punya nostalgia yang sangat indah. Mana nostalgianya? Ketika Rasulullah dilahirkan ke atas dunia, dia berdekatan seorang hamba yang bernama Suwaibatul Aslamiyah li farhihi bi maulidin Nabi, hanya sekedar karena senang dia dengan lahirnya Nabi. Kenapa? Sebab Abu Lahab adalah salah satu umat Rasulullah yang tidak beriman. Nah, karena kebahagiaan sesaat dalam kitab Fatawi karangan Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Walid daripada Abu Sayyid Muhammad yang menjadi mufti di Arab Saudi mengatakan bahwa kana huwa yukhaffifu adaba fi kulli yawmin itsnaini, karena kebahagiaannya yang sesaat saja Allah ringankan, Allah diskonkan, Allah dispensasikan, Allah pupus azabnya yang dahsyat sehingga dimudahkan ataupun diringankan azabnya sekedar bahagia sedikit saja. Lalu bagaimana kita yang berbahagia bahkan beriman kepada Muhammad, saudara kaum muslimin? Betul. Bagaimana? Dikisahkan dalam riwayat Wahab bin Munabbih. Kita perlu melihat bagaimana cinta Rasulullah SAW. Setelah dunia Allah Ta'ala dulu letakkan, dibangunkanlah sang Muhammad SAW. Ya Muhammad, mahsyar telah dibentangkan, semua manusia telah dikumpulkan, dan coba lihat inilah surgamu yang bernama surga Firdaus. Ya Muhammad, menguat kita minta, wahai Jibril, kau tampakkan itu surga yang tentunya kenikmatan tiada tandingan, tiada duanya. Sedikit pun takkan bisa membuatku bahagia dan tersenyum. Kenapa? Sebab aku mencari umatku berada di mana. Aku mencari pengikutku berada di mana. Aku mencari orang-orang yang beriman kepadaku berada di mana. Oh, mereka sudah berada di padang mahsyar ya Rasulullah, kata Jibril. Berangkat ke padang mahsyar. Dilihat ini umat Muhammad SAW. Ma bolong baya duhut khuduk dan darobahkan nanah. Matahari sejengkal dari ubun-ubun. Rasulullah menangis. Dia tahu hambanya atau umatnya ini adalah dalam keadaan dahaga yang luar biasa. Maka Muhammad bersujud kepada Allah di bawah arsy. Dia katakan, Tuhanku, izinkan kepadaku itu umatku saja berikan segelas minuman semuanya ya Allah. Maka inilah telaga Kautsar ya Muhammad. Angkat kepalamu, jangan sujud terlalu lama. Sebab permintaanmu telah aku ijabahkan wahai Muhammad. Diangkat kepala, ini telaga Kautsar terbentang luas, ambil dan beri minum kepada umatmu. Rasul baru tersenyum yang pertama, saudara, setelah umat Muhammad diberikan minum oleh beliau. Kemudian dia lihat ternyata setelah minum azabnya masih luar biasa. Sujud lagi Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, sujud lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Allah, tolong angkat setiap umatku yang ada dalam jahanam, yang kalau iman mereka hanya sebesar batu di kurma, biji kurma. Angkat kepala Nabi Muhammad, dikabulkan. Setelah dikabulkan, sujud lagi Nabi Adam. Tolong angkat umatku ya Allah, yang dimana iman mereka hanya sebiji jagung. Angkat kepala ya Muhammad, dikabulkan permintaanmu. Sujud lagi Rasulullah SAW. Ya Allah, aku mintakan kepadamu, angkat umatku yang ada dalam jahanam, yang dimana iman mereka itu hanyalah sebiji sawi, yang dalam bahasa Arabnya adalah darrah. Angkat kepada Muhammad, dikabulkan.
Dan terakhir permintaan Nabi, ya Allah, setelah sujud di bawah arsy, angkat umatku dari jahanam yang kalau mereka tidak pernah sholat, mereka tidak pernah puasa, mereka tidak menunaikan zakat, mereka tidak mau jadikan alasan apapun, tapi dalam hati mereka ada satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hanya sekedar iman. Angkat kepala Muhammad, doamu dikabulkan, maka umat Muhammad la marhumun masuk surga semuanya, saudara kaum muslimin. Makanya Nabi sering ditawarkan oleh Jibril. Kita ketahui bahwa negeri pertama yang dihijrahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah negeri Taif, ya kan? Negeri Taif, negeri Habasyah, negeri Somalia. Kalau datang long dan seru, nalong mengidahu long biarlah. Jadi mungkin untuk seru masuk seorang bulan lebih awal long. Kalau di kondisi dibandingkan lah, sudah dibandingkan dosen tentu nasi, kalau bandingkan tentu tinggi masuk cuma long dong. Long. Muhammad ajak mereka beriman. Ahadu bayaki tembaki Rasulullah dan kotoran diuntuk. Sampai malaikat penjaga gunung datang kepada Muhammad. Ya Muhammad, izinkan kepadaku supaya saya jadikan ini negeri yang bernama Habasyah. Soal kisah di Nabi Lut, atas ke bawah, bawah ke atas menjadi laut mati. Mewaning bintang. Kalau saya terima permintaanmu, kalau saya terima apa yang kau ajukan kepadaku, maka jatahku untuk memberikan syafaat kepada umatku akan semakin kecil. Maka biarkan sengsara merengsa tubuh, biarkan siksaan mendadak batin, biarkan saya mati-matian untuk mereka. Kalau bukan mereka yang beriman, biarlah anak cucunya. Kalau tidak anak cucunya, biarlah cicitnya. Kalau tidak cicitnya, biarlah generasi kelima. Kalau perlu generasi terakhir, orang-orang Somalia, Habasyah tentunya saya tahankan. Sebab itu jatah umatku untuk jadi syafaat di yaumul mahsyar kelak nanti. Rasul, saudara kaum muslimin, luar biasa tentang cintanya kepada kita sebagai umatnya. Makanya sebelum beliau meninggal, apa yang diingatkan Nabi? Ketika Ruh sampai di pusara beliau, yang telah ucap baca kitab Uqudul Lajan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, Allah, as-salata, 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 Allah, ummati, Allah, al-mar'ata atau an-nisa'a. Bagaimana sholat umatku, bagaimana urusan perkara umatku, bagaimana perempuan dari umatku, ini yang terpikir pada hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita saksikan sekian banyaknya peperangan Nabi, Rasul tidak minta membunuh Allah, betul? Merbunuh orang tidak minta. Perang yang diikuti Nabi namanya Ghazwah. Perang yang tidak diikuti Nabi namanya adalah Sariyah. Tapi pernah nggak dalam sejarah Muhammad menebas batang leher seorang kafir? Gak ada dalam sejarah, saudara kaum muslimin. Panglima, taktik perang yang sangat luar biasa. Namun ternyata Muhammad tidak pernah membunuh satu orang pun. Ini sifat siapa sebenarnya? Kalau bukan sifatnya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Maka sebenarnya dan hakikatnya Muhammad itu bukanlah manusia, tapi manusia. Bukan manusia, tapi manusia. Sebagaimana ungkapan seorang ahli sufi yang bernama Imam Al-Busairi, Muhammadun bashar lakal bashar, bal innahu kal yaquti bainal hajar. Muhammad manusia bukanlah manusia biasa, tapi bagaikan batu permata di atas tumpukan batu bata. Manusia sih manusia, tapi manusia luar biasa. Batu sih batu, tapi batu permata dibanding batu yang lainnya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat saat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam lewat di depan para perempuan bangsawan, mereka diberi 9 pisau dengan 1 buah apel. Sambil memandang pesona yang dimiliki oleh Yusuf, mulut mereka menganga sambil berucap, qalu ma hadza bashara in hadza malakun karim. Ini bukanlah manusia, tapi titisan malaikat pada semesta. Itu baru Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi Muhammad itu adalah 2 kali lipat ketampanan Yusuf, 2 kali lipat kegantengan Yusuf, 2 kali lipat dari Yusuf alaihi salatu wassalam. Namun akhlaknya lah yang membuat orang terpesona dan jatuh cinta kepada beliau. Betul. Itu saudara kaum muslimin. Maka kita bicara tentang akhlak beliau. Tapi perlu saya sampaikan, selama ini ketika kita bicara tentang Muhammad, maka yang terfikir oleh kita adalah tentang bagaimana kisah kelahiran beliau. Betul. Padahal setiap sisi kehidupan Muhammad adalah spiritual. Setiap sisi kehidupan Muhammad adalah power dan magnet untuk kita. Setiap sisi kehidupan Muhammad adalah Al-Quran berjalan. Sebab itu hadis. Apa namanya hadis? Maqalan Nabi wa mafa'alan Nabi wa maqarraran Nabi. Setiap apa yang diungkapkan Nabi itu hadis.
Setiap apa yang didiamkan Nabi itu hadis, ya kan? Setiap apapun yang dilakukan Nabi itu hadis. Maka diamnya Rasulullah juga hadis. Perlu kita bahas. Ternyata bicara tentang maulid itu mencakup segala ruang dan dimensi. Bicara tentang maulid mencakup segala waktu dan kondisi. Bicara tentang maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana ada semuanya saudara kaum muslimin. Maka salah satunya adalah Muhammad berhasil melahirkan generasi emas. Itulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai siapa sih yang tidak merindukan yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Betul? Siapa yang tidak merindukan beliau? Diriwayatkan pernah seorang perempuan, dijelaskan dalam kitab Qaulul Ladin, yang sangat mahabbah dan cinta kepada Muhammad luar biasa. Setiap majelis Nabi beliau tidak pernah ketinggalan. Sampai apapun akan dia lakukan karena alasan cinta kepada Muhammad. Di sana waktu saudara, ketika dia jalan di kota Madinatul Munawwarah, ini tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan cantik. Tadi kesana anak perempuan. Anu yarap dongkang 10 gari dalau, 2 bolos na baga. Aso ani nilai pepate. Ang tahu, jarang deh kan sering bentuk kan. Maka kalau matanya adalah indahnya seperti mata gadis dari Yaman, rambutnya ikal mayang bergelombang seperti badai dan ombak lautan, alis mata menghitam seperti semut berjalan 17 Agustus tahun 45, body gitar Spanyol, luar biasa cantiknya. Bahkan bayangannya juga itu cantik saudara. Gari idaho manetek dong ngatar kabua. Asu bayu dong naulis niya ben patena. Ini perempuan mahabbah kepada Nabi luar biasa. Sehingga ketika lewat di sebuah gang, ada seorang laki-laki mengatakan kepada ini perempuan, "Hei perempuan, atas nama cinta kepada Muhammad, ben hebat kepada cinta itu Muhammad itu nak urutin, maka tampakkanlah wajahmu kepada saya. Bukanlah satirmu, bukanlah cadarmu kepada saya. Dibuka cadar karena alasan cinta." Begitu pulang pengajian cerita kepada suami, Mama cerita, nangkin abang sonsoran anak payo, ido kedua penuh buka bukong kumau bagi daun bukong oh Tuhan ku saya baga ku digarap lagi asup di daun ko sebab alasannya adalah karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kalau begitu, betak nagabus budanin payo ol. Ibu bila siya naik angka, ulun masakan kurang, gur manjur bang, baru-baru lojo niya, tuanak turuan ido ko niya atas nama cinta kepada Muhammad pun berjuru tu bakasan niya. Idu empat ada burung niya. Baru itu dia lubang itu dia maksudnya berangkat bayangkan Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, entah dosa atau maksiat yang telah saya lakukan. Tadi sebelum saya berangkat mau bolgang ada burung gininya. Asli bolgang kok sebab tongson hidup dia kronologinya. Sebab saya merasa cemburu ya Rasulullah. Masa dengan alasan cinta kepada kamu, ya kan? Masa dengan alasan mahabbah kepada kamu dia sampai menampakkan wajahnya kepada orang yang bukan mahramnya. Maka saya pengen lihat benar gak cinta dia kepada kamu ya Rasulullah. Baik kalau begitu, pulanglah ke rumah, lihatlah apa yang terjadi untuk dia. Pas dibuka yang kang udah naik, naman sotik dia ada mode mengira-irapi. Padahal nagur-gur naman julbak doy naik. Imam mahabbah kuda binta Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas pernah lewat dengan satu temannya tersingkung. Kalau kesandung anu kan lagi tunggal tersingkung patnai kan. Ngadong itu pengaruh di kota Madinah di saat ini. Mewaninya sebut sebuah nama, ungkapkan sebuah nama yang dimana nama itu akan bisa menyembuhkan Anda. Artinya nama orang yang Anda cintai, yang cintamu tiada tandingan selain kepada dia saja. Berpikir dengan niaun Muhammad yang paling kucintai, ya Muhammad dia sekali ka'annahu nukilat min iqali, seakan dia tidak pernah kena keseleo setelah menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Muhammad itu saudara. Maka perlu mahabbah ini kita pupuk terus. Anda diciptakan seperti Muhammad, Anda sholat seperti Ahmad. Baca kitab Al-Jawahir wal Jawahir. Anda diciptakan seperti Muhammad, Anda sholat seperti Ahmad. Bagaimana Muhammad itu? Lihat tulisan Muhammad, mim adalah kepala Anda, ha adalah bahu Anda, mim adalah perut Anda, dal adalah kaki Anda. Anda sholat seperti Ahmad. Alif adalah Anda ketika takbir berdiri, ha ketika Anda ruku, mim ketika Anda sujud, dal ketika Anda tahiyat pasti kamu untuk naik. Maka karena Anda diciptakan seperti Muhammad manusia, maksudnya neraka tidak akan pernah berani menyentuh manusia semaksiat apapun, sekafir apapun, semunafik apapun, sebejat apapun, senukil apapun, kalau badannya masih seperti manusia. Kenapa? Kalau masih seperti manusia berarti masih seperti tulisan Muhammad. Kalau seperti tulisan Muhammad, neraka tidak akan pernah mampu membakarnya. Maka kalau orang kafir
kafir masuk neraka, Allah ganti fisiknya menjadi fisik babi. Baru neraka kang mampu yang begitu. Tak penting pada Muhammad itu. Tak penting dia. Saudara kaum muslimin, mari kita masuk dan tenggelam piknik ke dalam kisah beliau yang sangat indah. Salah satu kisah beliau adalah julukan Muhammad adalah Ibnu Dzabihaini. Baca kitab Siratul Nabawiyah karangan Ibnu Hisham. Baca kitab dia Muhammad karangan Dr. Haikal. Bahwa julukan Muhammad adalah Ibnu Dzabihaini. Apa tuh Ibnu Dzabihaini? Ibn artinya anak, Dzabihaini dua yang disembelih. Kenapa? Sebab kakeknya adalah Ismail hampir disembelih, betul. Kemudian bapaknya adalah Abdullah hampir juga disembelih, betul. Kenapa mau disembelih? Sebab nazar untuk menemukan Zam-Zam. Ini kisahnya saudara. Ketika beliau dilahirkan oleh Siti Aminah, maka Kiai Haji Muhammad Al-Bakhit Al-Banjari mengatakan dalam bukunya, ada beberapa pesan hikmah dalam kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah pertama, ibunya beliau bernama Aminah, betul. Ibunya beliau bernama Aminah. Maka orang yang ikut dengan agama Muhammad, yang suka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang cinta kepada Muhammad, maka hidupnya akan penuh dengan Aminah, yang artinya adalah aman, sentosa, damai, dan insya Allah sejahtera. Kemudian bidangnya adalah Syifa. Ibunya Abdurrahman bin Auf. Apa tuh arti Syifa? Adalah ketika kelahiran Muhammad, maka ikut dengan agama Muhammad, ikut dengan dakwah Muhammad, ikut dengan tauhid Muhammad, maka insya Allah kita akan disembuhkan dari segala penyakit zahir dan batin. Imam kang menolong musroh penyakit bingga-bingga. Ingin yang penyakit bingga-bingga, penyakit bungkeng warna. Mau tuh di desomoni, utang ngadong, mangan na kuat dia, terosoman na kurunungan para soman mana. Asal marsak koning kalak, bubot tuh beda-beda, na doce. Marjagal na marjagal do, ini bentuk kan? Mobil na dong do bentuk na Avanza maksudnya mencicing kan? Utang na tapi gak maksudnya tenor na doce. Ketu lepoi maksudnya ketu warui doce. Ketu dapur doce. Pasuruh dongat doce. Doce saja indah dong keterangan. Asal yang kami songoni, Anda telah lari dari koridor yang dibawa baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islamlah yang bisa menyembuhkan batin kita, betul. Islamlah yang bisa mengarahkan kita dan membimbing kita. Maka saudara kaum muslimin, yang menjadi bidang ketika kelahiran Muhammad adalah namanya Syifa. Siapakah Syifa itu? Ibunya Abdurrahman bin Auf. Maka ikut dengan Muhammad, Allah akan menyembuhkan segala penyakit Anda. Kemudian ibu susunya adalah Thuwaibah. Kita melihat dan agung di Muhammad ibadah maksudnya ada pesan-pesan hikmah, ya kan? Ada pesan-pesan psikologi, ada pesan-pesan falsafah dalam kelahiran Muhammad. Ibu susunya adalah Thuwaibatul Aslamiyah. Maka dengan mengikut agama Muhammad, Thuwaib artinya berasal dari kalimat thawab, ya kan? Thuwaibun berarti fu'ailun isim tasghir, yang artinya Anda akan senantiasa mendapatkan pahala ikut dengan agama Muhammad. Al-Aslamiyah sejahtera, dapat pahala Anda sejahtera. Ibu kedua adalah Halimatus Sa'diyah. Halimah artinya adalah bijaksana, ya kan? As-Sa'diyah artinya adalah bahagia. Maka semua kelahiran Muhammad dikupas tuntas saudara kaum muslimin. Itu mengandung hikmah yang sangat dalam dan luar biasa. Tanggal 3 lahir di Rasulullah, tanggal 12 angkang. Ahad ingkang makna di 12 sonnana. Makna di 12 son adalah kompilasi dan kesimpulan daripada dakwah Muhammad cuma ada 12. Satu adalah rukun iman ada 6. Yang kedua rukun Islam ada 5. Rukun ihsan ada 1 jadi 12. Betul. Kemudian ketika rukun Islam ini dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan, maka lahirlah kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang makna la ilaha illallah adalah 12 huruf nang kage la ilaha illallah emang hidup. Maka umat Muhammad wajib memiliki 12 karakter. Umat Muhammad wajib memiliki 12 karakter. Mana karakternya yang pertama? Onom angkang nazohir, onom nabatin. Dia angkang nazohiri. Nazohiri pertama adalah toharoh. Pun nazohiri kando para tuai. Kalau adong dari kisah dari Nabi lewat Nabi dari kota Madinah, ya kan? Kemudian ada 2 kubur yang disaksikan Nabi bersama sahabat. Nabi bilang hada mu'adzab wa hada mu'adzab, ini disiksa, ini disiksa. Maka bertanya para sahabat yang lain, kenapa mereka disiksa ya Rasulullah? Yang satu disiksa karena suka menggibah, yang satu disiksa karena mencina pekor. Maksudnya ini dari kan tuai kan?
Asli kang soni sebab la salata illa bil wudu wa la wudu illa bil istinja. Betul. Tidak ada salat kecuali karena wudu. Bukankah wudu itu dasar dan fundamennya adalah istinja? Makanya kalau istinjanya tidak benar, jangan harap wudu kita akan benar. Kalau wudu tidak benar, jangan harap salat kita akan benar. Sampai kang urusan koncing begitu nabi taita ayo. Sampai urusan tua piatu nabi taita. Maka ada cara jongkoknya, bukan seperti jongkok biasa. Tidak basuhan singgang dalam nomor dobo ni pada tuan melek. Kalau markar tubuh orang hukum kan, nak singgang saja boleh bermain sampai salose. Oh, nak keluar keluar busuk. Mai gantung bagi aku kan sundai buat. Jepit-jepitan di baju ini kan, main di sudut kelai soalan tinggal. Ngasa singgang singgang ada yang boleh tuai do. Ngasa di istindak dia cara kon tidak minta, adung dia cara cukup nak. Sendiri tuan cara naik akan kita jelaskan anda jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah pertemuan berikut ini. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan pipis diatur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On mangkang hebatna. Maka unsur tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa sih enggak tanggal 12? Susah betul kita tahu tanggal lain. Tanggal 12 tahu kan? Tanggal 17 hari kemerdekaan Indonesia umpama, ya kan? Tanggal 21, kenapa harus tanggal 12? Sebab 12 perkara yang merupakan inti daripada dakwah Nabi. Mana yang 12? Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, dan yang satu adalah ihsan jumlahnya 12. Nah ketika dikembangkan, lahirlah kalimat la ilaha illallah, hurufnya ada 12. Maka 12 karakter yang diwariskan Rasulullah kepada umatnya. Kalau pengen menjadi seorang muhibbin yang dijamin Allah dapat syurga, yang dijamin baginda Muhammad dapat syafaatnya. Dia mengenal nama julukan game. Yang pertama adalah urusan zahir onom bojo, toharoh. 2 sholat, 3 zakat, ya kan? 4 puasa, 5 haji, 6 jihad. Imam karena zahir. Nah batin, pertama sobar, 2 mojong sobar tentang patuh tutuhan, sobar kau menghadapi musibah. Onde ka pernah raso di sujo peruania. Anggoro penyakit dia mana orang diuting gabung kekekon. Memang manusia nagagilan ng kangon. Nah susah hata syukur, betul enggak? Asal kan soni nabahatan angan-angan. Balapan daun nabinta tukununa ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa tu'minuna ma la tudrikun. Manusia banyak yang membuat Anda jadi gundah gulana dalam kehidupan sogala hongkang na menguluon. Aduh, karena banyak angan-angan namun Anda kumpulkan pun angan-angan Anda tidak akan pernah Anda nikmati seumur hidup Anda. Rezeki yang Anda cari lebih banyak daripada ajal yang Anda dituliskan maksudnya. Allah, tahun depan pulang ke kampung. 2 tahun kemudian mengganti mobil. 2 tahun kemudian perjalanan. 4 tahun kemudian dia mencoba nama temenya. Hai betul kan? Naik kojar dia orang nggak sudah bodoh. Ibu sebab Syekh Nawawi bahwa belajar hiduplah kepada seekor burung. Belajar tawakallah kepada seekor burung. Tapi belajar semangatlah kepada seekor semut. Belajar semangatlah, belajar tawakallah kepada seekor burung. Belajar semangat hiduplah kepada seekor semut. On kitab Safinatun Najah anaka seperti saja karangan Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Kenapa belajar tawakal kepada seekor burung? Lihat kehidupan unggas. Berangkat yang bang menjawab mulut yang botak, betul dong? Ujung dia yobat amporing pangan menjawab bayar usia pun kenan maning ujung deh. Nakais menjawab tos pun diisi deh, betul dong? Anggo manusia mengadang kang berikut hebat amporing berberita. Nah, anggo itang kau ancok minggu depan, tahun depan, 10 tahun ke depan kan habis-habis 7 tahun tidak akan pernah habis. Imam kang na membayang kokoncing manis dah. Ma, 2 bulan na lewat nasihat bepe kan. Imam kang na membayang ko stroke na musubillah. Imam na membayang penyakit di angkang aso na mahaton ko jarota. Padahal angkang menguning Tuhan dalam haditsul qudusi. Ma talabtu kal ibadah laqadim. Saya tidak pernah menuntut Anda untuk sholat hari ini buat besok. Paham maksud? Indai pilih kita angkang sumbayang aku sumbayang sadar untuk ancogon, betul dong? Fala tabdukni, maka jangan pernah tuntut kepada aku rezeki untuk sehari. Baiklah, mabalik sudah kan? Nasusahan tentang nama syukuron, ibu sodokon, ibu segatkan innallaha ma'as sabirin. Nabukan tukang pintu di surga, tidak berdampingan dengan Allah alam nasobar innallaha ma'as sabirin. Betul?
Maka belajarlah tentang tawakal hidup kepada seekor unggas, tapi ambillah semangat dalam kehidupan kepada seekor semut. Bagaimana unggas berangkat pagi pulang petang, ya kan? Tapi tak akan pernah bawa makanan untuk esok hari dan untuk satu minggu kemudian. Lanjut lagi. Oh, sedih loh. Dan cowok pusing galakan. Anggu itangan. Karena itu bisa dari Yon bukan namangan bersama 5 tahun. Nggak ada kedua anak deh, matinggal kalak kamu kapko. Adong pengajian ngani dan ibung. Nah, kaya sumbayang musuh itu nalompang pipis baya. Kan mentonggal. Palapas masudong 2 bulan po na mangulol pinangahuning kalak to siya. Tigit dia pada semati ya bahan kalak manyumbayang ko niya ngarang kami. Alak na bahan kalak manyumbayang ko na alak na dor tu alak ini kuncinay. Pada purwa bahan rasuki maksud na mo na minta ko Allah fi auni al-amal maka al-amal fi auni akhir. Allah akan senantiasa membantu kalian. Tapi Anda jangan minta rezeki kepada Allah kalau Anda tidak pernah keluarkan rezeki Anda untuk Allah maksudnya. Betul. Jadi siapa yang berhak untuk mendapatkan nikmat? Pala alam namang kain, yung dia kain dito ko naman ogan, umpan namang kain ko jum puisi, betul. Pala doang efekmu, kagak namang kain kamu si duboke. Tapi jangan pernah bermimpi makan ikan, mancing nggak mau, beli juga kagak. Nah ini yang susah. Berarti sudah tentang nama ngeluar. Kalau Anda ingin sesuatu yang indah, maka jadikanlah indah. Kalau Anda ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Kalau Anda ingin menjadi orang yang senang, senangkan orang lain. Kalau Anda ingin masuk surga, radon dalam hadis Nabi, "Man bana masjidan faqad bana Allah baitan fil jannah." Rawahul Bazzar. "Man bana masjidan faqad bana Allah baitan fil jannah. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Kalau Anda pengen punya istana dalam surga, maka bangun istananya Allah di atas dunia. Bukankah tempat yang paling Allah Ta'ala cintai di dunia adalah masjid-masjidnya? Lalu di mana Anda simpan harta Anda? Urung majalong tangan dia pilih menggonti Avanzai aso. Digi gambar di musuh di sisi gunakan berbeda. Betul. Betul dong kata. On mana tanggung on Avanza ngapain dah lunas lagi tukar tambah musema. Lagi pada kelas dia tuang mon turas di guna saja mah. Ngapain lunas tukar tambah musema isa jo kali mungkap. Aik lah batu so tadi betul kan? Lalat marsirot yang lupa mengusa, betul loh. Palarapnya babat yang buat asok, dia kita ring diander, mobil kami terbayar. On kadang dah. Jadi kalau kamu main penyakitmu, ya kan? Ini sudah mengabilkan tubuh nama atas kunun. Banyak manusia bangun rumah sebesar mungkin, namun dia sendiri tidak mampu untuk menikmatinya. Bagas dia pojok sadar, bagas dia di Karawang sadar. Bagas dia tadi kita kosong rumah, hai betul kan? Gombang kontrakan dia dengan terpakai kamu. Watajma'una ma la ta'kulun. Kau makan namun Anda, kau kumpulkan namun Anda tidak pernah bisa memakannya. Aso rasul ibuka sampai dua pompong hingga habis-habis. Natar rapangan kone jalan kini. On makana membayar penyakit hingga binta sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'amiluna ma la tudrikun. Kau panjang angan-angan namun angan-angan tidak akan pernah kau capai. Dor tadi mengganti mobil. Dor tadi kondusi segala macam. Yang goyah yang mau dari umroh nautikan terjawabmu belum mendapat panggilan ini berurusi. Yung tanggali marsidoka ayah, abang, namun di laporan dia, pandok di guru IBG, gunang mengetik ikhlas daripada bahan tak ikhlas dan ini musim babulus. Baik dah hongkang, Nabi sangka Abdurrahman bin Auf dalam kitab Hayatus Sahabah, karangan Zakaria Al-Kandahlawi, Abu Ilyas mengatakan, sesaat sebelum meninggal dunia maka dia meraung menangis bersedih. Sampai para sahabat Nabi berbondong-bondong datang kepada Abdurrahman bin Auf. Kita ketahui bagaimana Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dia seorang bisnismen, dia seorang ahli dagang, dia seorang taktik perdagangan yang sangat luar biasa. Bahkan masih kita simpan bagaimana taktik cara dagangnya. Hari ini dapat keuntungan 2 juta, disumbangkan semua 2 juta. Besok dapat 4 juta, disumbangkan 4 juta. Besok dapat 6 juta, sumbangkan 6 juta. Dia cuma memegang modal dan keuntungan semua disumbangkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Namun sesaat sebelum dia meninggal dunia, tangis-tangis Abdurrahman bin Auf. Datang sahabat berbondong-bondong kepada beliau, "Apa yang kau tangiskan?" Mengulanginya, "Sungguh aku telah dikalahkan oleh Abu Bakar Siddiq. Sungguh aku telah dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Sungguh aku telah dikalahkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya." Kenapa Abu Bakar Siddiq? Presiden nongkang Abu Bakar Siddiqi. Tapi ketika mati ya, baca kitab tarikh. 2 logam yang kang madabu siang jabu dia ini ya hartonia.
Saya sudah dikalahkan Umar bin Khattab. Kenapa dengan Umar bin Khattab? Ketika jadi seorang presiden, anak dia yang kalau di sekolah, mama jar si patunai malala. Sampai digini oleh teman-teman sekolahnya, masa anak presiden seperti ini, masa anak pejabat begini, masa anak khalifah seperti ini. Anaknya datang kepada Umar bin Khattab, ayahanda, tolong ganti sepatu saya, ini harga diri ayahanda, kata anaknya. Baik, berangkat ke pamanmu Abdurrahman, berangkat ke pamanmu Amr bin As yang menjadi menteri keuangan pada saat itu. Wahai paman, menurut perintah ayah, betapa banyak bisa buat kanan gajinya ayah bulan ini ya. Gunting atas gunting dari pada waktu tanggal naik anaknya. Indah masalah mah, jangankan untuk beli sepatu buat sampai jurayamu, beli Madinah tidak bisa cukup dua penggon ya. Cuma ada syarat sampai jurayam Umar bin Khattab bin Khalifah ya. Bisa nggak dia jamin dia hidup sampai gajian tahun bulan depan dia? Mula anak dia untuk waras disampai Umar bin Khattab. Ayahanda, kata paman Amr bin As mengatakan, bisa nggak ayah jamin ayah masih bernafas sampai gajian? Oh Tuhanku, urusan misteri ini Umar bin Khattab. Aku sunimang patut dari sepatu mantap mau sekolah pada sudut orang luar biasa loh. Bedoklah Umar bin Khattab saudara. Siapa yang tidak mengenal dia? Ummu Sulaim, ya kan? Siapa Ummu Sulaim? Istri daripada Abu Talha. Siapa Ummu Sulaim? Sebelum Abu Talha, suaminya adalah Malik. Lahir anaknya yang bernama Anas bin Malik, yang kita ketahui adalah ahli hadis, merawikan banyak hadis, masya Allah. Ketika Muhammad sampai di negeri Madinah, orang berbondong-bondong menyumbangkan harta, ya kan? Aunauma ya Rasulullah, on mau untuk musojib dia. Munauma ya Rasulullah, batakona nia. Munauma ya Rasulullah, gaji di tukang nia. Munauma ya Rasulullah, balan jadi tukang nia. Rogo Musulaim bayar tangis-tangis sudah minta ya Rasulullah. Saya hanyalah seorang janda miskin yang ditinggal suami sahabatmu yang ikut berjuang dengan bahkan mati dalam perangmu yang bernama Malik. Dan harta satu-satunya yang ditinggalkan untukku adalah anakku usia 6 tahun. Hanya ini yang bisa kuberikan kepadamu ya Muhammad. Untuk apa? Bawalah dia ya Rasulullah, angkatlah dia Rasulullah, jadikan dia pembantumu ya Rasulullah. Anak dia kami sumbangkan untuk agama Allah Ta'ala. Maksud saya, posisi kita kalau dibandingkan dengan mereka di mana saudara? Maka sepantas saja kalau mereka dijamin masuk surga, kita amal dengan jaminannya. Sumbayang dan ikhlas maruah nasal Fatihah. Marulu nasah malah tidak salah di istijab. Mengaji dapatin malah bola gunawan kan makhraj nang ada tuntut. Mengaji mantongko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka dengan komando tasdiknya bukan kepada Allah kami menyembah, tapi kepada cahaya matahari kami menyembah. Baca kita di anak karangan Syekh Abu Bakar Syafaq Dimyati. Nasala lokal sudah marsilokah 2000 desa lokah. Roguru itu puncak selama maaf nggak benar tembak. Roguru itu dan kos 150 contoh dan dia. Napetengan marohamu. Nenek niaw disuruh-suruh ina bolak dong kamon kan untuk ipilah bodoh kan dia ngomong mau dua lakak. Benar au dari suruh bensin di guru ini yang saya jo. Naba agama maruania napeting maruania. Napunting menogorang melalui disumbang punya kan itu kan. Rogo sojik contoh dong. Nagityo ni mo surgo para tangis-tangis sa umorgin o Tuhanku. O sabi ko, saya tidak kuat jika dimasukkan ke dalam jahanam ya Allah. Namun tidak pantas masuk ke dalam surgamu ya Allah, jauh surga di masa joma. Mamar tangis-tangis, dia kumpul ng sumbangon na tarang 5,000 may dia. Dia maray, dia madapat to surga tu beskop nga dapat ang kan. Kaya itu betay mo nagsuwar na beskop to tiwa. Saya tidak artista, paniwag ito kung lima tulog niyo akan 50 tergantung film dan episode ya saudara. Ini surga saudara. Emang kau pikir murah harga surga itu? Kung natuwa tayo membenda baru murah. Kalau masuk mo sa anak yang guru mo sa niya tuwa kan? Kalau nggak bisa, adong kasama proses sa ilon jika dari mereka do. Itutukan ko dito masuk sa rubo na niya do. At sinukah ko siya Allah ni sa Diyo. 2,000 buat pulang April minggu Tuhan. Kok ini sudah menangkap. Jangan pernah bermimpi mempersunting Khadijah kalau Anda tidak setampan Muhammad. Jangan pernah bermimpi untuk memiliki Zulaikha kalau Anda tidak sepesona Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jangan pernah mimpi punya pendamping permaisuri seperti Fatimah kalau Anda tidak sepintar Sayyidina Ali. Jangan pernah bermimpi masuk surga kalau Anda tidak punya karsis untuk memasukinya surga kaum muslimin. Allah, berman dari mana ikhlas siapa? Allah beri nangkur dan nanti suruh penuh karibakas nih muslim dia bentong salada karena bodi 20
Ano, naiintis no bang kung sinihaw to, ano ko taking tokon, manukarapon na. Kardagon mo gugulo. Medyo kung pabayagin sa ito punja gini mo ni Buse. So di man kang manusiyahi, kani magtongkat, panahal na diras mo yan, janjina, mawali yan, na insyakarto, wa qalilun min ibadiy syakur, ya kan? Wa qalilun min ibadiy syakur. Berapa banyak manusia yang kufur karena tidak bersyukur sebab mereka mendustakan nikmat Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saudara, lihat Nusaybah bintu Ka'ab. Oke, ketika Rasulullah sampai ke negeri Madinah, karena hebat dan sambutan dia waktu Nabi tangkang, sehingga tidak bermaksudnya semangat di sahabatun so pantas kali masuk sarubot dia. Bahat kalak naging panjamat tadi di untoon ko. Ning Nabi tamulang. Onta ini sudah Allah Ta'ala sentuh dengan mahir izinnya. Di mana nanti onta ini berhenti, maka disitulah akan saya bangun masjid sebelum dibangun Masjid Nabawi, setelah dibangun Masjid Quba. Karena umur Masjid Quba dengan Masjid Nabawi itu sekitar 2 minggu lamanya. Setelah Masjid Quba maka dibangun satu masjid lagi di sebelahnya namanya Masjid Jumat. Apa itu Masjid Jumat? Pertama kali melakukan sholat Jumat bagi Rasul di bekas rumah sahabat yang bernama As'ad bin Zararah. Setelah dibangun Masjid Jumat, maka masjid ketiga dibangun di Madinah adalah Masjid Nabawi. Umur antara Quba dengan Nabawi adalah sekitar 2 minggu. Maka Rasulullah berangkat menuju tempat pertapaan Masjid Nabawi. Banyak sahabat berlomba-lomba ingin memegang tali daripada onta Rasulullah yang bernama Quswa. Berarti untuk Quswa, untuk Nabi Ta'ala. Nabi katakan, gak usah pegang talinya. Karena ini sudah Allah arahkan dengan mahir izinnya. Di mana dia berhenti, maka disitulah saya bangun rumahku dan masjidku, kata Nabi. Ternyata kang somaya dipartapakan di Muslim Nabawi Sandari. Aduh, isapaan saya ampun tanoon. Rupanya punya anak yatim yang bernama Suhail dan Sahil. Itu saudara, Suhail dan Sahil, yatim piatu yang kemudian dijagakan oleh sahabat yang bernama As'ad bin Zararah. Ini tanah anak yatim, namanya Suhail bin Sahil. Suhail dan Sahil maksudnya. Satu Suhail, kemudian adanya Sahal. 2 anak yatim yang ibna nai pasahab 2 anak warna As'ad bin Zararah. Ditemui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, As'ad bin Zararah, ini tanah punya siapa? Tanah anak yatim ya Rasulullah. Saya mau beli dengan harga 10 kali lipat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kumpul yatim sahabat dari berkorban. Maksudnya mengomongkan anak yatim dan kaum. Ya Rasulullah, sebelum terfikir dan terucap dari kaum bibirmu akan bayar tanah peninggalan bapak kami, meskipun kami anak yatim. Sungguh demi Allah, demi Tuhan ya Rasulullah, tanah ini akan kami sumbangkan untukmu ya Rasulullah, satu-satunya harta yang ditinggalkan bapak dan ibumu. Tapi demi engkau, demi masjid, demi rumahnya Allah, demi istananya Allah, saya sumbangkan ya Rasulullah kepadamu. Dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naman jadi konang angkang na perlu ibut son. Sonong mas mga iyan na iyan tinigit penyumbang konta noy. Moro sendiri dan pun paliyo tambah sido kamarti. Rado masuk salugo. Jawab dulu bang Boko. Rado masuk salugo. Bordo ruang. Dicopat dulu. Bordo copat. Balan-balan masuk ni. Anong mo dicopat mo na copat mati. Ini tuh pintu dah kan? Ini pintu dah kalau bentuk minta. Bainallah wa bainal ibad fi 70 athaf. Antara hamba dengan Allah ada 70 tembok maksudnya. Wa ahwan hal maut pintu pertama kematian. Berarti kalau 99 setelah mati lagi kalau pengkabar sudah Tuhan maksudnya. Madinah kan? Dalam kitab Bukhari. Dari itu surga serius kan? Surga betul. Semangat tu sangat surga. Semangat betul kan? Apa semangat? So tinggi tu saya tidak bisa. Ando yang menduk naran tu jamaah maksudnya semangat kita saja makan roh Ustaz 5.000 kan bukan yu'adab disiksa Tuhan kan menunggu kan jadi untuk semangat Ustaz naik betul-betul udah masuk kan betul dong dia suruh ingkar sada istana beribu pintu beribu kamar dari pasar kalau anda maksud nama ini sendiri sudah ikut dia sada kamar ning nabinta ibakasan adong piku kamar musik. Setiap sana kamar musik ada pintuan, ada 40 kamar ibakasan. Setiap sana tempat tidur 40 bidadarina. Ngalan mau kuat ya Rabb. Dingin. On suruh kalau kolon, ini maksudnya kolon. Adong di sebuah penggaris jamu ini yang musik. Nampun sampai jam sampai bang tanawon sih. Bodoh deh. Oni kami Israel karena masuk ke surga dari betul dia. Alam nama
termasuk angkang usul iman yang kita mengamalkan la ilaha illallah dohon karena jihad tu meninggal para misalkan jihad na pagbabago musuh di pangkaman Allah halakin dua boros tong lagi kan la ilaha illallah orang urusan zahir orang namatin ng himno ba ang maksud na dia na pertama adalah sobar kedua adalah tawakal pertama adalah sobar kedua adalah ridho ketiga adalah tawakal keempat adalah tafwid kelima adalah zuhud keenam adalah taubat simpul mangkang la ilaha illallah on mangkang saruhoy rupa masuk ke balasan angkang warna adalah alak-alak nadar awan do awian ino mesun untuk tidak masuk ke sini insyaallah masuk ke sini dia tidak dikirim do kecek saja do Allah tuking naik kecek baru semua cai koi aduh mau dituruan nego pun dijin pagiduan Allah dasar dan tokat dari mana guru kau masuk ke balasan guru selama 1 tahun dia ada guru bukan buat mamar dia atau buat dasar untuk melakukan minum masuk ke balasan gua dan segala jenis minuman pas keluar kunci pate dasar untuk melakukan penghidup bahkan masuk ke balasan gua 1 tahun lambatnya pas keluar margoya gua ya kia polas bapak jihin ini ya ini gua sih kayak taruh mereka nih selalu bahkan menghidup 1 tahun dia ya kamu gua lalu nih ya jadi orang pun nanti jadi sejodoh kan jika bukti tentang sangis sedikit suruh kau main yang daftar jadi lu tahu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar ekspektasi tapi adalah eksekusi. Kata Sunido, au bajur majumbang tetap au tidak usul bajur. Nggak ada bahat pak, dia sudah pak. Ulang abang bayar nomor nubangi, nggak boleh ngiru bayar, kata binglon. Ilu bayar apa? Kartu sih pak. Mengundang bayi nggak butuh dia. Au ada laku dating dia udah 100 menau. Jadi bentong dia berarti kang pala itu 100 simen gua pindah untuk kampung namet au dating. Gua lepas Dubai. Au kan laku dating 100 sudah kan bentong kan. Berarti pada itu udah di kongkang pindah untuk namet au dating. Warna kota tanah bocor. Napa konjol banggo. Konjol banggo. Sudah tidak menikah atau tintai na 100 menau. Halo. Sambil mengkumpul angkang masalawat bangka insyaallah masuk Mei digida sanai kang terakhir rupanya bintang kang sudah jadi anak hebat dia naturkan di bibong ka aja jadi bintang betul dengan kang pambasuna zam-zam warna zam-zam radung kang minum zam-zam adung lu zam-zam di bagasman adung lu zam-zam di bagasman mengadung angkang pandong di Habib Umar Al-Hafid setiap aik dadong di bagas bingkang bacaon sanar nasihat istri di beliau Habib Umar Warna Syarifah Nur Al-Haddad bacaannya ya ma'u zamzam yuhri'ukas salam ya ma'u zamzam yuhri'ukas salam dibaca orang bongkang on insyaallah otomatis menjadi zamzam di kita surah-surah sama juntai zamzam ibu baca orang setiap air datang di bagasmu bacawan ya ma'u zamzam yuhri'ukas salam tulukan kalau kemudian minum insya Allah menjadi zam-zam dengan secara otomatis. Sangat nasi sian hababah syarifah Nur Al-Haddad. Semoga insya Allah bisa diijazahkan. Ijazahkan sendiri mulai sedarion minum zam-zam sampai mati. Ajas tulaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru-guru kita tadi yang telah memberikan tausiah, yang telah memberikan peringatan kepada kita, yang telah memberikan ilmu-ilmu pengalaman kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan di hari amal kita.